Oke, apakah memang dulu kamu termasuk orang yang kurang memperhatikan dalam sebuah perjalanan, let's say dari seperti yang kamu ceritain dari rumah ke kuliah, ya kita dengan pikiran kita, dengan apa yang kita rasain, kemudian kita sampai di satu tempat. Ya. Apakah memang dari dulu begitu, terus tiba-tiba ada kalimat yang powerful, Oke. dan itu secara fundamental merubah cara berpikir kamu dan the way you think? Sebenarnya itu menambahkan dari Menambahkan. apa ya, dari semua yang telah terkumpul dalam hidup gitu kan. Aku dari kecil belajar menganalisa lah gitu, karena orang yang harus ku analisa pertama itu kan adalah orang tuaku gitu. Apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa yang membuat mereka tersinggung, apa yang membuat mereka tidak tersinggung gitu dalam candaan hari-hari lah gitu misalnya. Nah itu jadi mengobservasi hal di sekitarku tuh sebenarnya adalah my way to survive childhood dan teenage life gitu kan. Tapi kan ternyata waktu kuliah perkara lampu merah aja ternyata menambah lagi tuh gitu. Oh, bahwa there's something to explore gitu. Aku bahkan sampai sekarang aku ngerasa I really dedicated myself to be a student gitu. Jadi if there's any chance to learn on something, it's an opportunity gitu. Jadi ya waktu itu aku ngerasa ya udah nih ada tambahan baru nih, kayak the more I know gitu tentang apapun lah gitu. Jadi ya itu sih. Jadi waktu itu kurasa aku dari kecil memang adalah anak yang sangat observant. Lalu kemudian dengan perkara lampu merah ada satu jurusan baru gitu yang bisa Iya. ditelaah gitu. Jadi ya menurutku ini adalah satu kebetulan di mana kalau kita belajar untuk menjadi expert di hidup ini gitu, aku kayak dapat satu S4, S5 ya gitu, Iya. untuk being expert in what I am as an observant. Oke, terus kamu mengambil kuliah desain grafis. Yes. Dan itu juga yang menjadi fundamental kamu untuk terbang dan berkarir dan berkarya sampai ada di posisi membuat sebuah karya yang diberikan untuk orang-orang yang mencintai fine art. Am I right? You are right, tapi ada beberapa hal yang apa ya? Sebenarnya kuliah desain grafis itu membantu begitu banyak hal dalam menjalani karir sebagai seorang apa yang bekerja di dunia art kan, sebagai seorang seniman gitu. Tapi mengambil kuliah desain grafis juga mengajarkanku bahwa sesuatu yang kita ambil berdasarkan rasa takut itu sebetulnya agak menyusahkan di beberapa waktu lah, karena dalam perkuliahan aku jujur aku benar-benar struggling untuk mencari jalan keluar gitu, karena I'm not built for that gitu. I built to create up to apa ya, mengaspirasi perasaanku kan gitu. Tapi waktu kuliah kami harus mencari jalan keluar untuk satu perkara desain. Iya. Dan itu membuatku betul-betul pontang-panting lah gitu waktu kuliah. Dan kuliah 4 tahun di desain grafis waktu itu membuat aku yakin aku nggak mau bekerja di dunia grafis gitu. Jadi kayak itulah. Dan tapi waktu ngambil kuliah desain grafis kan ambilnya karena takut kalau ambil fine art nanti gimana hidupnya Hidup gitu. ke Nah depannya. jadi dari situ aku belajar lah bahwa pengambilan keputusan nggak boleh berdasarkan rasa takut. Iya, betul. Atau ketika kita tidak tenang. Iya, ya bisa jadi itu juga gitu. Jadi ya apa ya? Ya akumulasi dari itu semua membuat aku menjadi orang yang seperti sekarang gitu. Which 4 tahun itu biasanya orang suka nanya, jadi 4 tahun lo belajar apa dong gitu. Ya belajar jurus-jurus yang bisa kupakai di pekerjaan yang sekarang gitu. Jadi ya sebenarnya apapun yang kita lakukan kurasa nggak ada ruginya lah. Iya. Kan ada trial and error. Iya, iya. Ada eksplorasi diri ya. Iya, benar. Dan melihat kompetensi yang kita punya gitu. Iya. Tapi sampai akhirnya menentukan bahwa okay, this is not my cup of tea. This is not going to be my life journey next. Terus sampai akhirnya berpikir untuk melakukan hal-hal yang saya ngeliat kamu kerja tuh kayak bener-bener asik banget.
mencintai proses dan sangat detail dari karya-karya kamu ya. Iya, iya. Kalau itu sebetulnya udah dari bahkan mungkin waktu sebelum kuliah gitu. Aku punya a very bad habit to stacking my thoughts. Stacking your thought. Ya, jadi ya udah gitu ditumpuk aja gitu semuanya, dan biasanya itu akan berakhir menjadi sebuah apa ya? Kayak sebuah guci pecah yang rapiinnya tuh susah, dan kalau rapihin kita pasti berdarah-darah karena itu tajam edges-nya kan gitu. Jadi I learned to write waktu itu. Jadi sebenarnya apa sih gitu, tapi menulis tuh kan sangat membosankan buatku. Alright. Jadi karena aku belajar untuk mengeluarkan apa yang ada di kepala itu kan bukan dari seniman visual. Aku belajar dari singer-songwriter. Jadi what I knew adalah writing gitu. Tapi maksudnya singer-songwriting you learn from them? Yeah, I learned from Jewel. Oke. Gitu. Jadi bahkan satu pedoman hidup yang kupegang sampai sekarang itu juga adalah quote dia gitu. Jadi boleh share. The things you fear are undefeatable, not by their nature but by your approach. Jadi ya. Oke. Jadi itu, apapun pokoknya aku berpegangnya tuh sama itu gitu, bahwa jadi ya it's everything is by your approach gitu. Nah, and there must be a way, right? It must be a way, karena balik lagi apa ya, menurutku kita sebagai manusia gitu, PR-nya tuh adalah bagaimana we can be a whole human being that function for us, function for people surrounds us, dan living life without regret gitu. Dan yang aku pelajari dari regret itu selalu adalah keputusan-keputusan diambil saat kita takut. Iya. Okay, that's the only regrets that I have with my life moving backward gitu. Dan I don't want it to happen in my life moving forward. Jadi ya itu sih gitu. Nah, lalu akhirnya aku belajar karena tadi singer songwriting dan ternyata menulis adalah pekerjaan yang tiring for me gitu. Aku bikin komik. Jadi bikin komik. Ya, jadi komik umur berapa itu? 8, 9, 10. Wow. Ya, jadi lalu tentunya anak umur segitu komik-komiknya adalah tentang keluhan-keluhan terhadap orang tua. Bagaimana nggak boleh main ke time zone, nggak boleh berenang di Pondok Indah Mall sama temen-temen gitu. Lalu ya satu ketika aku juga belajar tentang bagaimana put quotes in it gitu, karena lama-lama rasanya aneh juga ya kalau ada yang baca nanti gimana gitu kan. Terus ada aku juga dulu sering berkomunikasi sama ada satu kakak sepupu yang anaknya MTV banget lah gitu. Terus ya aku bilang ke dia kalau aku suka Jewel gitu. Terus dia bilang, oh she's very poetic gitu. What is poetic gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita belajar tuh tentang tentang bagaimana membuat metafor lah gitu. Terus aku mikir waktu itu, kalau ini bisa dicapai oleh orang yang menulis, apakah ini bisa dicapai oleh orang yang menggambar? Gitu. Jadi ya udah aku coba. Jadi waktu itu papaku punya hal yang sering banget diomongin ke aku, bahwa anak pertama adalah mataharinya keluarga gitu. Nah, jadi maka dari itu kamu harus menjadi terang dan bla 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 gitu. Jadi let me draw myself as a sun. Terus coba rumah itu apa. Jadi sebenarnya aku udah belajar semiotika tanpa belajar teori semiotika dari masih SD gitu. And that makes me a very weird kid waktu itu. So weird apa? So weird anak umur 10 dengerin Jewel. Very heavy stuff. Ya, heavy stuff. Aku juga
aku seneng baca kayak buku-buku dongeng, tapi juga yang kayak beneran yang Hans Christian Andersen ya gitu. Jadi tapi balik lagi, I think that's my parents Doctrine. Mereka very edgy, nama anaknya Atreyu. Jadi Iya. Baru mau nanya, ini nama asli nih. Artinya apa? Jadi namaku tuh Atreyu Artax Moniaga nama keluarga Manado. Atreyu itu adalah tokoh utama dalam novelnya Michael Ende yang akhirnya jadi film judulnya Neverending Story. Dulu, iya. Tahu. Nah, nama tengahku Artax tuh nama kudanya Atreyu. Jadi I think I'm one of the very small amount of person yang dikasih nama nama kuda gitu kayak.